malam, selamat datang peserta New Distribution Orientation Greenwood di One System. Strategi untuk sukses jalankan bisnis ini bersama orang yang tepat dan teruji. Founder kita Ibu Mugi dari Jakarta. Beliau seorang pekerja keras, komitmen, loyal, tak pernah menyerah. Kita sekarang ingin belajar bersama beliau bagaimana bisa meraih sukses 34 mobil, 45 motor, trip luar negeri bersama keluarga berkali-kali. Beliau adalah seorang dua Diamond Greenwood, 8 tahun di perbankan, pernah meraih prestasi 2 kali staf terbaik perbankan nasional, artis freelance, host TV, dan tim kreatif TVRI, aktif dalam dunia dakwah dan taklim, ketua Saliha Adai, dan saat ini sedang melanjutkan S3 doktoral di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Sejak kuliah sudah 31 tahun melanglang lintang di dunia MLM dan selalu menjadi yang terbaik dan menggolkan reward. Puncaknya menerima 34 mobil gratis, 45 motor, trip ke luar negeri di beberapa negara. Meraih beberapa HP, laptop, logam mulia gratis di Greenwood. Sehingga mengantarkannya full time di MLM dan resign dari bank. Stokis beliau selalu jadi stokis yang terbaik. Dari bonus MLM, beliau investasikan ke konvensional dalam bisnis properti. Ada 20 apartemen dan kondotel, rumah dan ruko, kafe, resto. Impian ke depan ingin sukses dunia dan akhirat, bermanfaat untuk banyak orang, membuat banyak orang sehat sukses di Greenwood. Mari kita sambut Ibu Yulisa Mugihartika. Kita pikir kita bisa, dan kita tak selalu bisa. Tapi bila berpikir sebaliknya, maka tak heran, pasti kecewa kau berkata. Jiwa kita semangat berjuang dan terbenam dan terbilang. Jangan terlena, kerjalah peluang, lakukan yang kita bisa. Raihlah hingga puncak sukses. Tidak mudah, jangan pernah engkau menyerah. Isi dengan doa dan berusaha, kerja keras, terus berjuang, singkirkanlah hati kita. Masa depan yang terbentang dan gemilang. Ya, silakan Bu. Kita akan belajar 5 langkah sukses dan 3 prinsip dasar ya Bu ya. Betul, Pak Robert. Ya, Ya, saya silakan waktunya sambil Bu. menyiapkan materi teman-teman sekalian ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, malam hari ini ya kita kembali ya Bapak Ibu. Ada training kita yang selalu kita tunggu ya, yaitu New Distributor Orientation atau NDO ya. Ya, malam hari ini selaku leader Bapak Ibu semua, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui ya, tapi kita hanya berbagi ilmu, pengalaman ya, dan semoga ilmu ini adalah ilmu terapan, bukan hanya teori, karena memang kita pelaku di bisnis ini ya. Nah, tentunya kita pengen sama-sama saling sharing ya, saling support ya. Saya punya impian ke depan, saya ingin banget melihat banyak grup saya sukses di Greenwood ya secara nyata.
Dan saya pengen melihat orang-orang di under saya banyak yang meraih reward gitu ya. Meraih reward, bisa berangkat ke Cina gitu ya. Itu sebuah impian yang semoga terulang kembali seperti dulu sejarah di mana Jawan Sistem banyak sekali melahirkan para peraih-peraih reward. Ya, saya berharap ini juga akan terulang kembali dan bisa lebih banyak laginya. Ini yang tentunya kita inginkan. Namun, untuk mencapai itu semua Bapak Ibu, itu butuh proses. Ya, jadi tidak segampang balikin telapak tangan gitu loh. Butuh proses. Untuk itulah dan kita juga harus tahu gitu, apa kiat-kiatnya agar kita di tahun 2026 ini betul-betul bisa bersama-sama meraih sehat sukses berada di perusahaan Greenwood yang kita cintai sama-sama ini ya. Baik Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya doakan Bapak Ibu jadi pemenang ya, karena tidak semua orang yang bisa punya waktu, kesempatan, apalagi komitmen dan sangat loyal, itu tidak semua. Tapi saya percaya mereka-mereka yang komitmen, yang loyal, yang tidak menyerah, yang teachable gitu, yang selalu hadir di event-event kita gitu ya, dan menjadi teamwork yang baik buat kita semua, Andalah yang akan jadi pemenang-pemenang berikutnya. Percaya itu semua. Baik Bapak Ibu. Kalau kita tanya ya, pasti ada orang gagal dan ada sukses. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, orang sukses ya, menurut Secret of the Millionaire Mind, T. Harv Eker, orang sukses itu selalu memandang dirinya lebih besar dari masalah yang dihadapi. Ya, dan orang sukses selalu memilih kompensasi berdasarkan apa yang dihasilkan, bukan berapa banyak waktu yang dikeluarkan. Ya, kemudian orang sukses selalu mengelola keuangan mereka dengan baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika bonusnya udah lumayan, ya, berapa persen buat operasional, berapa persen buat dinikmati, jangan lupa berapa persen juga buat Bapak Ibu simpan gitu loh, buat tabung, buat diinvestasikan kembali gitu ya. Lalu orang sukses itu tetap mengambil tindakan, walaupun sebenarnya mereka tuh takut dan tidak membiarkan rasa takut itu ngehentiin mereka ngambilin tindakan. Jadi terus jalan, walaupun mungkin ada bertubi-tubi masalahnya. Dan orang sukses ya selalu ingin belajar dan berkembang serta selalu merasa pengetahuan mereka tuh tidak cukup. Ya, nah ini. Jadi selalu merasa bahwa seperti buah yang selalu hijau. Kalau kita merasa buah udah kematangan, itu siap busuk Bapak Ibu. Atau seperti gelas yang udah kepenuhan. Ketika diisi, dia akan luber. Nah ini yang masalahnya yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya hari ini pun saya merasa bahwa saya belum ada apa-apanya di sini. Saya mengulang dari bawah gitu kan. Saya ingin belajar gitu ya. Nah jadi intinya Bapak Ibu, kita semua di sini sama-sama belajar ya dan tidak ada yang merasa bahwa wah saya udah paling jago nih gitu, tidak seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan yang pasti malam hari ini kita juga sama-sama belajar ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali ya materi kita. Nah, orang sukses itu selalu berpikiran merekalah yang menentukan masa depannya, bukan tergantung pada nasib ya. Dan sebentar, wah ini ya. Oke, ya orang sukses juga selalu mengagumi kesuksesan orang lain untuk inspirasi, bukan iri gitu loh, bukan aduh dia kok sukses seperti itu, pasti caranya main dukun, nah, atau dia mungkin menjatuhkan orang itu gitu loh, karena dia iri melihat kesuksesan orang itu. Akhirnya sibuk dengan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan. Dia sibuk dengan melihat keberhasilan orang, dia nggak akan jadi siapa-siapa. Akhirnya dia jadi penyakitan. Kenapa? Karena orang yang merasa, yang memiliki rasa iri dengki itu penyakitnya juga banyak Bapak dan Ibu ya. Orang sukses itu selalu punya impian besar untuk diwujudkan. Nah, jadi dia percaya gitu. Dia percaya bahwa impian itu bisa dia wujudkan asal dia bisa kerja keras dengan tepat ya pastinya ya Bapak Ibu. Dan orang sukses fokus dan orientasi ya pada aset bukan pada besarnya penghasilan. Serta orang sukses juga yakin gitu. Yakin, believe ya bahwa suatu saat dia pasti bisa. Makanya ketika dia jatuh dia bangkit lagi. Jatuh dia bangkit lagi. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah prosesnya bahwa dia harus melalui itu semua supaya dia bisa berhasil kembali dan bisa meraih itu semua Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita harus jalankan kembali 5 langkah sukses.
sering banget dari dulu selalu ngomong 5 langkah sukses. Tapi kalau kita nggak ulang-ulang lagu ini, ya, kita nggak tahu kita ada di mana gitu loh. Ya, kalau kita tidak mengulang-ulang lagu tentang 5 langkah sukses ini, kita cuma ingat hanya sebuah 5 langkah sukses, tapi kita tidak actionkan, tidak menjiwai, tidak action, tidak menjiwai gitu ya. Nah, malam hari ini kita yuk refresh kembali 5 langkah sukses itu apa gitu ya. Pertama yang harus kita tentukan adalah impian dan sikap. Kembali impian dulu. Oke, sebelum saya ngomong masalah impian, sama-sama kita saksikan dulu cuplikan film yang berikut ini. Nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Mei. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Mei. Melotot lagi, Mei. Nah, itu baru benar. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-cita tuh ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini yang Mudi aja tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Tapi punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkan. Pada zaman bapak sekolah dulu, cuma pakai otak. Kamu gak bakal dapat cita-citaku. Mau jadi apa? Akankah cita-cita mereka terwujud? Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau refresh kembali ya. Bapak Ibu boleh buka atau raise hand. Bapak Ibu boleh mau mengungkapkan apa pada malam hari ini? Apa impian yang membuat Bapak Ibu mau gitu berjuang kembali di Greenwood ini? Baik, ada yang mau memberikan testimoninya tentang impiannya. Kenapa sih Bapak Ibu mau join di Greenwood? Boleh buka kamera, boleh buka speakernya, silakan. Apa impian Bapak Ibu sehingga mau kembali join dan bergabung di Greenwood? Boleh? Silakan. Dari Mataram? Boleh, silakan. Ya, Silakan Pak Lalu Bahra. ya. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin curhat dulu tentang impian saya. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya bercerita sedikit tentang impian saya masuk di Greenwood ini. Sebenarnya saya ingin ikut seperti Bu Ajah Mugi, yaitu passive income dan meraih mobil. Tetapi mudah-mudahan saya bisa capai seperti itu. Saya cerita sedikit bahwa saya
mulai masuk di Greenwood ini 2013. Kebetulan saya juga pensiun di Dinas Kesehatan itu tahun 2013, kemudian saya langsung ikut waktu itu ada acara kegiatan di Bali, saya coba ikut dan memahami gimana bisnis kesehatan dan kesejahteraan Greenwood ini. Kemudian saya langsung masuk tahun 2013 dengan teman-teman di Mataram. Kemudian saya coba berjalan walaupun saya pada saat itu masih belum begitu paham tentang sistemnya. Tapi saya tertarik dengan produk-produknya. Kemudian 2014 saya diundang juga sama Bunda Hajah Mugi ke Jakarta. Waktu itu ada pelatihan tentang training produk dan plan-nya. Saya terus bekerja untuk mencapai impian saya. Tapi tentunya untuk mencapai impian harus disertai dengan sikap. Sikap saya pada saat itu, walaupun banyak rintangan, saya coba keliling di wilayah Mataram sampai ke Sumbawa. Banyak yang menolak, tetapi walaupun saya ditolak, saya terus bekerja karena saya berharap kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Itu prinsip saya. Kemudian saya terus menjalankan. Singkat cerita, pada tahun 2016 kita ada acara di Denpasar. Saya juga ikut dengan mengajak teman-teman saya, jaringan saya. Pada saat itu ada 2 mobil dari Lombok ke Bali. Kemudian saya terus bekerja, walaupun mungkin dari segi usia, karena saya sudah pensiun, sampai saat ini usia saya sekitar 69. Alhamdulillah saya dapat sehatnya, kemudian juga ada tambahan untuk tambahan gaji pensiun. Kemudian singkat cerita pada tahun 2017 saya dapat waktu itu reward HP dan dapat 2 HP. Kemudian lanjut juga diundang ke Singapura, langsung ke Malaysia pada tahun 2017. Setelah itu kami lanjut untuk bekerja dengan jaringan-jaringan yang ada, sehingga pada tahun 2019, alhamdulillahnya saya dapat diundang sama Ibu Mugi ke Cina pada saat itu dengan teman-teman, terutama sekali teman akrab saya ini Pak Dewa. Dari berangkat sampai pulang tidak pernah pisah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Tetapi akhir-akhirnya Greenwood ini sempat macet karena produknya pada saat itu kurang lebih ya sekitar 8 bulan. Akhirnya saya juga bingung karena impian saya belum tercapai. Tapi walaupun demikian, saya tetap mencari impian itu dengan sikap. Saya bersabar, kemudian pada 5 bulan yang lalu, saya dapat WA dari Ibu Mugi. Kemudian, alhamdulillah, saya langsung tanpa tanya-tanya, saya langsung beli produk untuk mengulangi lagi, sehingga mudah-mudahan sampai mulai dari saat ini kami akan langsung kerja dengan jaringan-jaringan yang lama, sehingga mudah-mudahan impian saya bisa tercapai, terutama sekali yang saya harapkan adalah
untuk passive income dan bisa meraih mobil seperti Bunda Hajah Mugi. Demikian mungkin singkatnya, walaupun banyak sekali halangan-halangan dan rintangan, tapi saya berprinsip untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Istilahnya 1 kali jatuh, 3 kali bangun. Itu prinsip saya, sehingga mudah-mudahan impian saya tercapai dengan saya sikapi dengan sabar, tabah, dan tekun, sehingga mudah-mudahan bisa impian saya tercapai. Dengan begitu juga teman-teman jaringan saya, khususnya di sini ada Mas Tami, ada Lalu Mulyadi, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa semua kita yang ada di Grab ini bisa meraih sukses. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pak Lalu Bahram, semoga Bapak sukses ya Pak di sini dan banyak menebarkan manfaat untuk banyak orang dan tidak pernah menyerah. Baik, saya minta satu orang lagi, mungkin dari Bali ada yang ingin berikan impiannya apa sih? Sharing sama kita, silakan dari Bali. Oke, saya aja Bun, taruh lu. Bugung Dani. Ya, Bugung, bila boleh bercerita sekitar 1 menit, untuk bercerita apa impian Ibu join di Greenwood ini, Bu? Assalamualaikum, Swastiastu. Waalaikumsalam. Kalau saya punya impian masuk di GW ini sangat luar biasa. Pertama, saya ingin sehat dan income-nya ya. Yang terpenting itu yang saya lihat di sini adalah produknya yang bikin saya sangat harus ikut berjuang. Karena visi dan misinya dalam hidup saya itu biar bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Dan tentunya saya sendiri sehat. Kalau saya sudah sehat, pasti bonus itu akan saya dapatkan. Karena dari saya bercerita, saya sehat, apa dipakai, pasti akan mendapatkan income. Itu yang terpenting bagi saya saat ini. Karena maklum saya baru tahu Greenwood ini. Gitu. Seandainya saya dari dulu tahu, beda lagi ceritanya. Karena baru ini saya bisa masuk di GW ini suatu sangat bersyukur karena diinformasikan sama Pak Ketut Budiana. Dan saya berapa bulan ini dan merasakan sudah dapat bonusnya walaupun tidak bekerja terlalu banyak. Dari dalam 1 hari itu saya dapatkan lumayan. Seandainya waktu bisa berputar, saya bisa 2 tiap hari, cepat saya jadi orang kaya. Itu yang saya dapatkan di GW ini ya. Tapi mohon maaf, tapi saya akan berjuang, tetap saya akan berjuang untuk bisa dapat 2 tiap harinya ini gitu. Segitu dulu Bunda dan segitu dari semuanya Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Swastiastu. Ya, waalaikumsalam. Saya percaya Bugung Dani juga bisa. Saya tahu juga Ibu banyak teman gitu ya. Tinggal nanti Ibu berlatih lagi ya untuk terus memprospek teman-teman. Iya, Bapak Ibu. Semua impian kita itu harus kita tulis ya. Harus kita ingat, harus kita gambarkan. Nah, yang paling penting harus terukur ya. Lalu yang logikanya juga masuk dan ada limit waktu. Misalnya nih, saya mau jadi diamond. Nah, kita kan bersyukur ya ada New Diamond dari Bali. Saya mau diamond gitu. Berapa tahun? 1 tahun. Kalau kelamaan juga berarti kita nggak kerja. Ya. Oke, 5 bulan, 6 bulan masih logika. Kalau diamond setahun, sebulan, logika nggak? Masuk akal nggak? Bisa, tapi harus cari orang yang investasinya banyak gitu. Dan itu nggak akan banyak orang yang bisa lakukan, hanya berapa orang. Ya, jadi kita harus tulis berapa waktunya. Misalnya kayak Bugung Dani, saya pengen punya bonus gitu. Jumlah bonus yang harus terima tiap minggu kan. Tiap minggu tuh misalnya berapa? Minimal 2 juta. Nah, berapa orang yang harus Ibu rekrut? Karena Greenwood ini, Bu, nggak susah gitu loh. Produknya bagus gitu kan. Dan kita juga ngebawanya nggak perlu berat-berat kan. Gitu ya. Kita tinggal meyakinkan orang. Ketika dia beli, kita postingkan mau ke anak kayak atau kita memberkan ke orang yang tadi. Udah jelas berapa bonusnya. Nah, kenapa? Ya, Kalau kita mau bonusnya gede, tiap hari gitu loh. Sama kayak misalnya Bu, Ibu pergi pagi, sore, oke, saya jam segini saya harus prospek. Kalau tiap hari Ibu lakukan, 5 juta bisa seminggu Ibu dapat juga. Gitu, ya. Nah, tapi jangan lupa postingkan juga sebagian supaya Bapak Ibu nanti bisa yang namanya passive
income. Jadi harus ada jangka waktu ya. Kenapa orang punya impian itu penting? Karena kita tahu ya, upline kita itu bukan bos kita, ya kan? Dia itu mitra kerja kita, gitu. Jadi kita nggak mungkin tergantung sama upline kita, sama sponsor kita, nggak bisa. Dia juga punya target gitu ya. Jadi kita harus mau besar ya, kita juga sendiri yang bergerak seperti itu. Nah, impian di sini ini kenapa penting? Modal kita berapa sih? Kalau kita nggak punya impian, kita nggak akan bertahan, kita nggak akan berjuang. Udah jelas modal kita di sini kecil, bahkan tidak ada modal. Bapak Ibu join, oke, itu bukan bermodal tapi beli produk. Nah, karena nggak punya modal, Bapak Ibu nggak gerak kalau nggak punya impian. Coba kalau Bapak Ibu invest ratusan juta, gerak nggak Bapak Ibu? Gerak kan? Gerak kan? Karena udah jelas, udah invest ratusan juta. Nah, di sini Bapak Ibu modalnya apa? Impian, bukan duit gitu loh. Ya, dan ingat segala hal berawal dari impian. Ya, kita tahu Rek bersaudara bisa bikin pesawat yang tadinya dibully, diolok-olok tetangganya, ya, bikin pesawat-pesawat dari bahan-bahan apa, tapi dia tidak pernah mendengar impian itu karena dia mengimpikan bagaimana burung ini bisa terbang dan dia bisa menjelajah dunia dan itu tercapai. Andaikan Rek bersaudara itu tadinya dia ngeluh atau dia mundur karena banyak ejekan orang, mungkin kita nggak kenal yang namanya pesawat. Nah, kenapa impian itu penting? Kita agar kuat menghadapi masalah. Emangnya kita bisa jadi diamond langsung gitu? Enggak. Padahal jadi diamond langsung gitu? Enggak. Karena masalahnya banyak, tapi dia kuat gitu loh. Karena apa? Impian. Untuk itu, agar impian kita ini terus ada, kita harus lindungi. Cara lindungnya gimana? Tadi visualisasikan gambar. Impian kamu apa? Kayak Bugum, saya pengen punya rumah Bu Mugi. Aminkan. Amin, semoga Bugum punya rumah. Saya pengen punya mobil Bu Mugi. Amin. Ya kan, aminkan aja semua teman-teman yang ada di grup ini. Saya pengen punya ini itu. Gambarkan, gambar di buku. Bila perlu letak di kamar. Saya harus dapat mobil Brio ini. Saya harus punya rumah ini. Atau saya harus melunasi hutang saya. Apapun itu impiannya, gambarkan di situ. Ya, atau Bapak Ibu punya buku impian yang di situ Bapak Ibu tulis bahwa saya tahun ini harus dapat ini, saya harus dapat ini, saya harus punya mobil baru, saya harus melunasi hutang saya harus punya rumah. Nah, caranya itu visualisasikan impian. Jadi ketika Bapak Ibu ada masalah, lihat impiannya gitu, ya kan? Lalu lingkungan yang dukung. Jadi Bapak Ibu kalau pengen berhasil di Greenwood, bergaulah sama orang-orang positif di Greenwood. Jangan sama orang lain yang tidak mau atau apalagi bergaul dengan orang yang gagal. Dia juga kepengen lihat Bapak Ibu gagal. Nah, itu dia. Jadi kalau lingkungannya nggak mendukung, tinggalin. Jangan ngabis-ngabisin waktu. Ya, berdebat sama orang-orang gagal, ngabisin waktu dan capek. Oke? Nah, lalu apa setelah itu langkah pertama tadi impian sama sikap. Sikap kita. Sikap terhadap siapa? Sikap terhadap diri kita sendiri dulu. Ya kan? Kita punya iman yang baik. Ya, semua agama pasti mengajarkan kebaikan, apapun agamanya. Dan kita percaya bahwa CCTV kita itu ada yang di atas sana. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, walaupun orang lain nggak ngelihat, yang di atas sana juga ngelihat apa yang kita lakuin. Apabila kita melakukan kebaikan, maka benih yang kita tebar itu juga insya Allah akan mendapatkan kebaikan hasilnya. Ya, nah bersikap positif, Bapak Ibu. Kalau dikit-dikit negatif, nyalain orang aja. Kayak kita paling hebat, kayak kita paling sempurna, orang itulah yang salah. Kita nggak pernah salah. Nah, ini parahnya gitu. Kita kan nggak akan pernah bisa jadi orang sukses gitu kan. Tapi kita semua masalah kita ambil positifnya deh. Kalau bisa masalah gede kita kecilin, masalah kecil kita buang ke laut. Nah, udah itu. Lalu integritas, komitmen. Nah, ini penting komitmen Bapak Ibu. Ya, jangan kita terlalu gampang. Wah, sana, wah, sini kurang komitmennya gitu kan. Lalu amanah, itu tanggung jawab Bapak Ibu. Bisnis ini adalah amanah. Apabila kita sudah bisa menjaga amanah, mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada, orang pasti bisa ikut ke Bapak dan Ibu. Dan bis Bapak Ibu akan lancar. Tanggung jawab, penting banget. Tanggung jawab kepada grup, ya, tanggung jawab kepada yang di atas, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada semuanya. Rendah hati yang pasti. Kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah hebat. Teachable, ya udah, kita belajar dan belajar. Selalu merasa bahwa kita itu adalah buah yang masih belum matang. Kerja keras, jiwa besar,
manajemen waktu dan keuangan. Itu yang terpenting pada diri kita sendiri. Saya Bapak Ibu punya rekening BCA. Tadi saya juga sharing sama Pak Ketut. Di rekening BCA saya itu saya tidak mau gabung dengan bisnis lain. BCA itu adalah untuk Greenwood, lalu untuk bonus, untuk stokis, ya kan? Uang apapun masuk ke situ, gitu loh. Dan saya tidak akan ambil. Dan ketika ada orang setor, saya cepat-cepat setorkan ke sana, gitu. Nah, ketika saya ada bonus, saya baru bisa tarik. Saya tarik biasanya kalau tiap bulan ada bonus, saya tarik, saya pindahkan ke BSI, Bank Sentral Indonesia. Jadi, tapi bonus di situ, kemudian saya bagi lagi, ada buat operasional saya berapa persen, dan buat saya invest tabungkan berapa persen. Nah itu Bapak Ibu, 20% buat ini, 20% buat ini gitu loh. Nah jadi ketika ada keuangan produk sama manajemen ke stokis, saya tidak mau ganggu itu, uang masuk di sana dan saya tidak mau gunakan untuk yang lain apapun supaya manajemen keuangan saya tidak terganggu, ya. Lalu sikap terhadap perusahaan, kita harus yakin perusahaan kita mitra bisnis kita. Bapak Ibu, kita tuh bersyukur banget loh punya owner seperti Prof. Demingli. Nggak mudah, nggak gampang, ya punya owner sehebat Prof. Lee. Jujur saya katakan tidak gampang Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Prof. Lee ini adalah seorang saintis, ya, pinter, anak tabib, ya sampai dia bisa meraih gelar doktor. Sampai kemarin saya waktu ke China diajak ke Nanjing University, di sana tempat menempa Prof. Lee menjadi seorang doktor dan profesor, gitu. Dan beliau orang yang rendah hati, padahal beliau orang sukses Bapak Ibu. Kalau kita mau dibanding, saya selalu bilang begini, waduh, apalah bandingnya saya ya dibanding beliau gitu, dibanding Prof. Lee gitu loh. Nah, jadi kita begitu bangga pada perusahaan kita dari hulu ke hilir punya sendiri, mulai dari perkebunan milik sendiri, mulai dari pabrik milik sendiri gitu kan. Bahkan sekarang sudah berkembang di 70 negara, luar biasa ya. Nah, ini yang harus kita yakini. Kemudian sikap terhadap siapa lagi? Upline. Bapak Ibu, upline Anda itu mitra kerja Anda. Downline juga sama, crossline juga iya. Tapi ada batasnya kalau terhadap crossline. Terhadap upline. Oke, Bapak Ibu pengen nggak ringan tugasnya? Jangan kerja sendiri. Libatkan upline Anda. Ya kan? Semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Kita dalam sebuah tim itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita mencari orang yang sempurna, Anda siap-siap kecewa. Gitu ya. Nah, libatkan upline Anda. Gitu. Ajak dia kerjasama. Apa kelebihan upline Anda? Itu yang dilihat. Kekurangan upline Anda, jangan Anda umbar di bawah. Ya kan? Jangan Anda curhatkan, wah si anu, Anda matikan namanya, kebobrokannya kepada downline Anda, itu sama saja Anda ngebunuh bisnis Anda sendiri. Kalau Anda mau one man show, kerja sendiri di sini, Anda akan capek. Coba kalau Anda jago menggait upline Anda, plan. Saya punya prospek plan. Gini. Gitu. Tolong bantu saya plan. Nah, begitu kan. Nah, kalau Anda mau komplain terhadap upline Anda, larilah kepada upline-nya lagi. Jangan kepada downline. Itu yang harus Anda pegang. Ya. Nah, demikian juga misalnya nih, apalagi misalnya Anda punya downline. Oke. Ketika downline Anda nih mengundang prospeknya, Anda akan bilang kepada prospeknya, wow, Anda punya downline si A, dia punya prospek si B. Anda sebagai upline bilang, wah si B, Anda luar biasa kalau berada di bawah si A downline saya ini. Beliau ini luar biasa. Gitu. Jadi saling mengedifikasi gitu loh. Ya, nah ini, kalaupun ada hal-hal yang misalnya memang betul tidak ada yang sempurna, tidak ada yang semulus itu. Nah, itu semua bicarakan ke upline-nya. Biar upline-nya yang nanti mengingatkan si upline Anda lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi sikap ini yang harus Anda jaga bahwa Anda adalah mitra kerja yang harus kompak. Oke. Nah, sikap terhadap crossline, Anda tetap kerja, Anda tetap positif sama crossline, tapi tidak membahas bisnis Anda.
Ya, bagaimanapun Crossland tidak ada sangkut pautnya sama bisnis Anda. Tapi dalam sebuah event, Anda boleh kerjasama untuk sama-sama membuat acara itu sukses. Tapi ketika Anda konsultasi mengenai jaringan, ya kan, atau apapun, Anda carilah upline Anda. Jangan ke Crossland Anda, apalagi ke leader lain yang di luar Greenwood. Oke? Saling menghargai. Lalu sikap terhadap masalah dan kegagalan. Bapak Ibu, kita punya kodrat bisnis ini. Tidak ada simsalabim orang langsung sukses. Jar, dapat mobil 34 mobil simsalabim gitu. Nggak ada. Kodrat bisnis ini adalah pasti karena proses dia bisa gitu loh. Karena dia sudah bisa menghadapi semua masalah dan dia selalu bangkit lagi untuk terus berjalan tanpa pernah menyerah. Makanya untuk itu jangan lari-lari dari grup Anda yang positif. Jangan pernah lari dari upline Anda yang positif. Gitu. Kenapa? Karena kalau Anda terlalu jauh nanti muntaber, mundur tanpa berita. Jangan terjadi ya. Oke. Apa yang kedua langkahnya? Daftar nama. Membuat daftar nama. Ya, Bapak Ibu, buat daftar nama nih. Ya, nanti bikin. Nah, kalau sekarang tuh lebih enak, kita punya handphone kan? Ya. Nah, kalau saya di handphone itu langsung saya tulis namanya prospek. Prospek Tika, Bogor. Prospek Andi, Malang. Prospek. Jadi depannya tuh prospek gitu. Nah, kalau Anda mau bikin tabel kayak gini boleh-boleh aja. Kalau Anda dalam satu kota kan, namanya siapa gitu ditulis. Nah, nanti Anda tulis tuh finansialnya gimana, ambisinya gimana. Udah dipotong belum? Oh, pakai ini aja. Maaf ya teman-teman. Supelnya, cicibelnya. Nah, kalau dia rendah dibanding Anda, tulis angka 1 di finansial 1 misalnya kan. Ambisinya juga masih kurang di bawah saya 1. Dia kurang supel 1 gitu loh. Ujungnya kalau 1 semua berarti skornya berapa tuh? Ada 4 misalnya kan, atau setara sama Anda 2 gitu, atau 3 berarti lebih tinggi dari Anda. Nah, kalau SP-nya 4 sampai 6, oke, itu Anda bisa latihan, Anda bisa presentasi sendiri, nggak harus melibatkan upline Anda. Kalau misalnya nih, finansialnya 1, ambisinya 1, supelnya 1, teachable 1, skornya 4. Wah, berarti ini tempat saya latihan dia presentasi gitu. Jadi nggak usah kita nunggu leader kita untuk membantu gitu loh, ya. Buat latihan jam terbang Anda buat presentasi. Lalu kalau dia cukup konvensional, misalnya SP-nya 7 atau 9, oke, Anda bisa juga melakukan sendiri kalau Anda udah pengalaman. Nah, kalau udah SP 10 ke atas atau 12, Anda libatkan upline Anda. Oke, atau apalagi kalau misalnya Anda punya prospekan orang baru dan itu leader besar, Anda libatkan upline Anda. Ya, seperti itu. Jadi jangan sendiri supaya sama-sama ketemu gitu pasnya gitu ya. Itu kalau Anda membuat daftar nama. Dan ingat Bapak Ibu, kalau membuat daftar nama jangan jadi hakim. Si Anu nggak mungkin, si Anu orang kaya nggak bakal, padahal dia punya sakit, dia butuh. Nah, Anda udah jadi hakim. Jangan. Siapapun prospek Anda itu adalah siapapun yang Anda kenal itu adalah prospek Anda. Jangan sampai nanti prospek Anda menjadi prospek orang lain. Nah, itu yang penting. Lalu Anda undang, Anda ketemu. Cocokkan janjinya itu dengan waktunya dia, jangan cocokkan dengan waktunya kita. Ya kan? Ingat, sikap kita saat kita membuat janji adalah memberi peluang, bukan berarti ayo dong, please, ikut ya. Itu sikapnya malah kita seperti ngemis, itu jangan. Sediakan 2 alternatif waktu. Misalnya nih, oke, kamu bisa nyari apa buat kita ketemu? Jangan dia cocok, saya bisanya hari ini, Bu, gitu. Oke. Oh, kamu bisanya Rabu. Oke deh. Saya atur, saya juga bisa Rabu. Jangan menyesuaikan waktu dengan kita, gitu ya. Dan saat gunain telepon, jangan terlalu banyak presentasi gitu. Oke, jangan terlalu banyak presentasi. Kalau itu di satu kota. Tapi kalau Anda di lain kota, ya, saran saya sih kasih web kita, ya kan, kasih presentasi kita, jadi memenuhi WA ke dia, jadi dia dapat informasinya lengkap. Setelah lengkap baru kita telepon, udah ditonton belum tadi presentasinya itu Bu Mugi, udah dilihat belum ini, ya itu bisa. Kalau dari jarak jauh tadi tuh sukses tuh tadi Pak Ketut ya, alhamdulillah. Ada Bu Fatma nggak yang join di sini ya? Tadi beliau berhasil ya hari ini goalkan
seseorang leader juga baru dari Kalimantan Timur ya, hanya melalui WA, telepon gitu ya, dan juga Pak Ketut tuh paham juga, dia libatkan saya karena dia tahu bahwa ini juga leader besar gitu loh. Jadi saya pun turun ya. Alhamdulillah luar biasa. Tadi hanya baru dari pagi kita saling follow-follow-up, akhirnya beliau belanja 5 juta lebih dan sudah langsung kami kirim ke Kaltim produk-produknya. Kita doakan akan ada substokis ya nanti di Samarinda ya untuk Bu Padma ya, kita doakan ya. Baik, basa-basi singkat. Boleh, nggak mungkin kan Bapak Ibu telepon langsung, si Andi, nih aku ada MLM. Orang langsung tutup teleponnya ya. Tapi kita, apa kabar? Aduh, alhamdulillah tambah ganteng ya. Apa salah sih kita puji orang juga, tapi pujian tulus gitu kan. Jadi benar-benar kita ada masuk basa-basi singkat, maksudnya itu adalah sedikit pengantarnya gitu ya. Nah, lalu kita juga berbicara singkat, misalnya mau mengundang ke BOP kita di Zoom. Oke, atau apalagi ada kegiatan secara offline ya. Nah, kita jelaskan bahwa ya saya lagi buru-buru. Pokoknya nanti malam ada info yang luar biasa. Kamu hadir ya, seperti itu. Dan dapatkan cocok waktu, lalu undang prospek kita ya. Kemudian Bapak Ibu tuh setiap Selasa tuh kan kita ada Zoom BOP ya. Coba mengundang gitu loh. Link kita itu kita japri aja ke semua prospek kita. Kita japri aja ke grup kita. Bapak Ibu lihat nggak? Mungkin Bapak Ibu juga capek ya kali melihat saya suka ngirim terus ya. Jujur untuk NDO malam hari ini aja, saya tuh udah nggak bisa ngitung, udah berapa banyak yang saya share ke seluruh grup saya. Ternyata malam hari ini hanya ada hadir 11. Anggap, saya sudah share ke 40 orang. Dari 10 hadir 1. Gitu. Nah seperti itu. Share kayak gitu ya. Kemudian, kemukakan topik yang menarik, betul. Hindari kata-kata yang namanya MLM, jualan, karena nggak semua orang suka ya. Nah, Bapak Ibu, jujur besok tuh saya ada tugas juga ke Jonggol Bogor ya. Nah, topik-topik saya kalau ke Jonggol tidak di bisnis Bapak Ibu. Kebetulan leader saya itu seorang ustadz, beliau juga kaprodi saya di PT IKI ya. Bapak Dr. Pak Haryadi ya, alhamdulillah beliau join gitu ya. Tapi beliau punya apotik 2. Disitulah kami masuk. Jadi di apotiknya ini juga dikombin dengan produk nutrisi herbal. Jadi saya masuk di sana. Nah, kebetulan beliau ini seorang ustadz yang ternama juga di sana. Jadi setiap ada kajian bersama ibu-ibu, dia selalu invite saya. Bu Mugi, besok saya ngisi kajian ini. Ibu masuk ya ke sama ibu-ibu. Bapak, Ibu bayangkan, saya masuk ke dalam masjid. Saya tidak jualan di situ, tapi saya bercerita tentang khasiat produk gitu. Nah, setelah selesai, nggak boleh kan kita membahas bisnis di dalam masjid kan? Nah, tapi masjid itu juga punya ruang serbaguna. Nah, setelah selesai kami membahas sebuah manfaat kesehatan, kami pindah ke ruang serbaguna. Disitulah saya mulai yang namanya check up, terapi gitu, dan tidak ngebahas bisnis sama sekali. Ya, nah kemudian ketika mereka tertarik, rata-rata dari saya demo tentang blueberry juice gitu kan, tentang water sun, itu langsung penjualan terjadi Bapak dan Ibu. Dan di antaranya langsung juga setelah mereka belanja-belanja, nanti baru saya pikirkan di antara mereka tadi siapa ya yang bisa kita jadikan untuk member yang menghandle ini semua. Lalu terseleksilah di sana gitu. Jadi kita benar-benar melihat itu dengan kesehatan terlebih dahulu ya, tentang rumah sehat, rumah terapi, produk itu yang topik-topik kreatif. Tapi ketika Bapak Ibu sudah benar-benar ketemu dengan pemain network marketing, to the point tentang bisnisnya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Dan kita tidak harus menjatuhkan perusahaan lain Bapak Ibu. Nggak perlu kita jatuhkan, wah tempat kamu tuh jelek, gini, jangan. Tapi kita angkat terus kelebihan dari Greenwood. Jangan kita menjatuhkan punya yang lain gitu loh ya. Dan jangan lupa lakukan konfirmasi. Misalnya nih, ada Zoom nanti Selasa. Udah di-share pada saat hari H, malam nanti share lagi. Hadir ya. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan sering-sering lakukan role play latihan ketika prospek, Bapak Ibu akan mendapatkan cara-cara yang terbaik karena Bapak Ibu sudah melakukan jam terbang. Ya, jadi tidak harus selalu bersama leader Anda pun sendiri bisa lakukan itu. Tapi saya harap Bapak Ibu jangan lupa bawa produk kalau presentasi, ya. Nah, Bu Gung udah lakukan itu ya. Bu Gung beli produk ke Pak Ketut kan, lalu Bu Gung berangkat dengan bawa produk. Nah, itu ya seperti itu Bu ya.
Jadi dia cepat gitu. Karena kalau pergi Ya, tanpa bawa produk, percuma udah jauh-jauh nggak bawa produk, sayang kan? kosong, Ya, iya, kosong, kosong. Gak iya. ada cerita. Betul. Jadi ketika nanti omset udah ada, tinggal setor ke Bapak, tinggal nanti postingkan, Pak. Poin saya kemarin dipostingkan ya, gini 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 gitu. Jadi Bapak Ibu semua nanti main alat bantu. Nah, kemudian yang ketiga, presentasi. Bapak Ibu, presentasi itu nggak perlu full seperti saya BOP, nggak perlu dari A sampai Z. Sesuaikan aja dengan apa yang mereka butuh. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang penyakit jantung, Bapak Ibu ngebahas aja produk tentang jantung, tentang diabetes, nggak perlu semuanya gitu. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu temui. Coba usahakan minimal setiap hari itu ada berapa orang kita presentasi. Ibarat ngelempar bola tuh, ya kan? Berapa kali kita ngelempar bola? Ada yang masuk nggak? Pasti ada yang masuk gitu. Tapi kalau kita nggak pernah ngelempar bola, nggak pernah presentasi, gimana dia mau masuk coba? Ya, nah yang pasti 4 pilar kekuatan Greenwood kita udah punya tentang perusahaannya, produknya yang kita promosikan. Nah, ketika nanti memang dia butuh info empet, kita bisa jelaskan itu. Dan jangan lupa kita informasikan bahwa kita nggak sendiri, kita punya sekolah bisnis Jion System yang juga akan membantu kita dalam trainingnya, ya kan? Dan info-info segalanya nanti kita akan share-share kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita merasa bangga memiliki itu, ya. Baik. Kegiatan yang lain apa? Follow up. Bapak Ibu mengundang ke sebuah BOP. Banyak nih teman Bapak Ibu ke Zoom. Banyak yang hadir, tapi tidak di follow up. Yang follow up siapa? Orang lain. Ketika dia join sama orang lain, Bapak Ibu nggak boleh marah, nggak boleh komplain. Kenapa? Karena kita telat, gitu ya. Ingat Bapak Ibu, ibarat kata anak perawan belum disunting, ya. Nah, itu siapapun boleh menyuntingnya. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, jangan kita ganggu, ya. Nah, follow up segera mungkin. Ibarat kata kayak besi nih, dia lagi panas. Enak nggak kita bentuk-bentuk gitu loh, mau diputer, mau gini, karena masih panas. Tapi kalau besinya udah dingin, mau dibengkokkan lagi susah. Hari ini kita undang, minggu depan baru di follow up, bulan depan baru di follow up, udah angus, udah nggak semangat lagi. Hari ini kita prospek dia datang, besok sudah follow up, gitu. Jangan lupa kalau pada saat follow up bawa produk, ya. Nah, sekali lagi jangan terlalu lama basa-basi, ya. Jadi sesegera mungkin, ya. Lalu kita juga ketika dia nanti join, kita juga ajak dia untuk, oh ya, kamu pasti punya teman-teman, boleh, nanti kita home sharing. Nah, Bapak Ibu boleh home sharing. Kita tuh kan ada presentasi, ada one on one, satu persatu gitu kan. Tapi ada yang kita membuat di rumah ke rumah gitu loh. Yuk kita sharing. Kayak misalnya ada yang suka, Pak Dewa suka check up misalnya kan, Pak Lalu misalnya dengan pasiennya ada check up, kemudian ada terapi, kita punya teraher sekarang gitu loh. Apa susahnya sekarang? Kita punya rumah-rumah herbal, kita punya rumah-rumah terapi gitu kan. Kita punya alat check up, kita punya alat terapi, kita juga punya nutrisi. Udah, kita semua punya gelar terapis Greenwood. Ya, nah itu. Jadi kita juga ketika dia udah join, kita promosi. Jangan lupa ya, kita setiap Selasa ada Zoom. Gitu. Ada setiap Jumat ada training produk. Ya. Nah, apalagi pakai produk, Bapak Ibu. Langkah yang keempat, pakai produk. Bapak Ibu di sini bukan sales. Kalau sales, mobil BMW, bosnya pakai mobil BMW, salesnya naik motor pulangnya. Nah, kalau sini enggak, pengusaha itu pakai produknya. Ya. Jadi kita bicara, wah, oh ya, Garcinia gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tuh udah pakai semua produk Greenwood, jujur. Yang nggak saya pakai itu cuma Gino, karena memang itu buat laki-laki. Kalau yang lain saya udah pakai semua. Coba mau produk apa coba? Saya udah pakai semuanya. Ya, kenapa? Karena kita butuh secara natural supaya merasakan, oh betul ya produk ini luar biasa bisa membuat saya sehat gini 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 gitu. Dan ketika Bapak Ibu bercerita itu keluar dari hatinya gitu loh, ya. Lalu alat bantu. Bapak Ibu, percepatan di sini tuh butuh alat bantu. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu ya, bisa lihat di sini nggak nih? Ini saya pegang buku apa? Nih. Ini saya pegang buku How to Start. Apapun yang saya bicarakan malam hari ini ada di buku ini. Namanya How to Start. Buku ini harganya 15.000 Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu merasa ini penting, silakan Bapak Ibu pesan. Ya, nih bukunya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita tidak mengambil keuntungan sama sekali dari buku ini. Ya, jadi buku ini kita cetak ya dengan niat agar kita bisa baca, agar juga bisa diberikan kepada donen-donen aktif kita supaya mereka punya leadership yang kuat dan bagus. Nih ada bukunya. Silakan nanti Bapak Ibu hubungin admin kita ya. Nah, lalu apa? Konsultasi alat bantu. Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang itu gampang loh kita, karena kita punya alat bantu media sosial yang luar biasa. Kita punya TikTok, ya kan? Kita punya website, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya status WA. Kenapa enggak kita promosi produk kita? Bapak Ibu tahu nggak? Saya juga hampir setiap hari ya di status WA saya, itu saya share tentang produk. Dan bersyukurnya selalu ada yang pesan. Wah, Bu Mugi, itu pelangsing ya? Saya coba dong, saya lihat tuh di statusnya Bu Mugi. Gitu. Ya. Nah, kadang saya share di Facebook saya tentang kesuksesan. Ya kan? Kadang tentang produk. Tapi nggak melulu itu. Kadang-kadang saya juga share entertainment saya. Jadi biar orang juga nggak bosen kan. Karena di grup saya itu jujur, apalagi Instagram saya 17.000 ya. TikTok saya hampir 15.000. Itu tidak semua orang network marketing. Karena juga banyak sahabat-sahabat saya di taklim, sahabat kampus, ada juga orang-orang di entertainment gitu. Jadi sekali-sekali saya tetap share kegiatan saya. Tapi semua yang saya share adalah hal-hal yang positif. Nggak pernah lebay-lebay lah gitu ya. Nah, sesekali saya masuk, kling, Greenwood. Akhirnya ada yang inbox, Bu Mugi, apa sih Greenwood itu? Nah, enak banget loh sekarang ini, nggak kayak kita dulu gitu kan. Lalu kita punya Zoom. Wah, dulu mana ada Pak Zoom-Zooman begini. Ini kan sejak zaman pandemi ya. Dulu kalau kita mau presentasi, kita harus ke kota sana, belum pesawatnya, belum sewa gedungnya gitu loh. Ya kan, ini tiap minggu kita bisa Zoom. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya? Nah, kita bisa mengundang banyak orang di situ gitu loh. Ya, kenapa kita nggak manfaatkan itu gitu loh ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu, kita juga punya apa di sini kita punya WA group. Itu alat bantu Bapak dan Ibu. Ya, alat bantu. Dimana kalau kita misalnya sering share. Kadang saya suka nge-share khasiat produk itu tidak ke grup Greenwood, ke grup taklim saya, ke grup kampus saya, ke grup salihah saya, ke grup keluarga gitu loh. Ya, saya sama aja gini. Kita kayak iklan di TV itu kan. Ada orang yang cuek aja lewat aja, tapi ada yang tertarik gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu manfaatkan alat bantu. Satu lagi Bapak Ibu. Produk. Itu alat bantu yang paling hebat. Ketika Bapak Ibu kemana-mana bawa produk, itulah Bapak Ibu akan ngomset. Jangan nggak bawa produk, gitu ya. Apalagi Bapak Ibu mau ke tempat orang jauh-jauh nggak bawa produk, percuma, ngapain gitu ya. Karena mau nggak mau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu pulang harus bawa omset. Itu aja titik. Jangan terlalu lama basa-basinya, jangan terlalu banyak ngomong ke sana sini, tapi nggak ingat bahwa titik lagi, fokus omset gitu loh. Kalaupun Bapak Ibu check up orang, ingat, Bapak Ibu harus hargai diri Bapak Ibu sendiri. Jangan cuma check up gratis semuanya. Udah jelas dia nggak ada beli produk, check up gratis pula ngapain? Gitu. Nanti boleh Bapak Ibu check up, boleh terapi. Kalau beli produk seharga 500.000, diskon 50%. Kalau 1 juta free check up, free terapi. Begitu. Gitu kan? Ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu pun bawa produk kepada grup orang-orang di mana tempat arisan kayak atau apa, jangan juga kasih harga distributor dulu. Harga konsumen masuk di situ supaya Bapak Ibu juga punya royaltinya. Jadi istilah kata tuh capek Bapak Ibu terbayar. Minimal, kalaupun nggak apa-apa lah distributor ya. Kenapa? Karena pasti ada nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke omset Bapak Ibu sendiri ya. Ingat sekali lagi, jangan tidak bawa produk. Jadilah seorang pengusaha bisnis di sini. Minimal Bapak Ibu punya stok misalnya berapa? Minimal 2 juta kek, 3 juta kek gitu loh. Jangan Bapak Ibu ambil ke stokis, beli gitu. Jangan cuman, Pak, saya bawa dulu. Enggak. Bapak Ibu kasih uang. Kasih uang. Nih uang saya 2 juta, saya ambil barang ya. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu ambil barang sebagai jaminan,
Ketika nanti ada mungkin yang kurang laku, oh mungkin lakunya blueberry juice semua, tuker besoknya boleh. Yang penting Bapak Ibu udah store uang kepada stokis itu. Itu yang harus Iya, Bapak Ibu lakukan. iya. Ya, jangan Pergi sampai enggak bawa itu. Nyesel pergi ya. pergi ngangkat barang, pulang Ya. bawa duit. Ya, betul. Jadi target, fokus. Jadi Bapak Ibu tuh ingat barang ini harus keluar gitu loh, ya. Jangan nggak keluar ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat deh bisa lakukan media sosial kayak gini. Seperti saya juga tuh. Emangnya saya buat website itu nggak bayar? Bayar Bapak Ibu. Tapi saya sadar bahwa di sini saya butuh investasi. Saya waktu itu bikin website ini itu 4 juta. Berapa tahun yang lalu? Umur website saya ini kalau mau tahu sudah 12 tahun. Bayangkan. Sampai sekarang masih ada. Dan setiap tahun dami ini saya bayar Bapak Ibu. Daminya saya bayar. Ya. Saya bayar lebih kurang 900.000 per tahun. Tapi kalau ada renovasi atau koreksi, dia bisa bantu saya. Karena saya jujur saya nggak ngerti. Biasanya kan saya kasih ke dia, Kak, saya bilang tolong dong ini di ini gitu kan, tolong dong ini diganti gitu. Nah itu saya kasih ke dia, ya. Nah Bapak Ibu jujur ya, online marketplace saat ini kita sudah bersyukur tuh. Siapa-siapa yang jual underprice di bawah harga itu pasti udah kedepak, ya kan? Nah tapi ternyata masih ada yang jualan, tapi mereka sekarang jago. Mereka jual tidak lagi di bawah harga, tapi malah lebih di atas harga konsumen. Nah, ya, saya tidak melarang Bapak Ibu untuk lakukan itu, ya. Tapi sekali lagi saya katakan jangan pernah jual produk kita di bawah harga. Jual harga konsumen, ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga punya Instagram. Bapak Ibu bisa lihat di situ IG saya, ya. Tapi memang saya banyak-banyak share juga di IG pribadi saya karena di situ followernya banyak banget gitu, ya. Dan ini saya juga buat YouTube ya, YouTube. Jadi apapun sebenarnya YouTube saya ini juga untuk menyimpan semua file. Jadi kalau misalnya butuh, Bu Mugi, kalau tentang itu ada apa nggak? Oh saya cari, karena filenya ada di situ, nggak capek lagi nyari, gitu ya. Juga menggunakan alat-alat kesehatan dari Greenwood. Nah, itu kan Kita lihat ini contohnya. Ini Ibu Nur nih pakai ini ya pelindung lutut ya Bu Nur ya. Iya. Ini kenapa Bu Nur pakai pelindung lutut? Sakit ininya sakitnya ya. Biasanya suka naik tangga tuh ya, gitu Bu. Ya malu faktor usia juga ya Bu ya. Nah kebetulan Bu Nur ini kan sakit ininya ya. Nah teman-teman, ini semua teman-teman yang ada di taklim saya. Semua itu pelanggan. Jadi miliki pelanggan-pelanggan Bapak Ibu. Dari semua teman-teman kita, nggak semuanya juga jalan. Tapi mereka pakai. Kayak tadi aja tuh, Bu Mugi, blueberry juice saya habis. Udah dikirim gitu kan. Saya punya pelanggan, bukan lagi 10. Minimal 10 pelanggan Bapak Ibu tangani. Tapi saya bukan lagi 10 pelanggan saya. Lebih dari 50 Bapak Ibu. Di Bintaro, tadi pesan gini. Saya tahu mereka semua orang yang tidak masalah dengan keuangan. Tapi saya siap layani terus, ngomset terus lah. Lumayan, saya tinggal bisa tembak. Kan nanti omset kemana ketika saya butuh reward. Saya punya tabungan poin banyak dari pelanggan-pelanggan saya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, layani pelanggan gitu loh. Layani pelanggan. Ya, yang kadang-kadang pelanggan nggak mikirin poin, nggak apa-apa. Tabungan buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengen nembak di sana, Bapak Ibu punya omset. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Layani pelanggan minimal 10. Ya. Nih. Tuh, ini di mana nih? Di TikTok. Banjir TikTok. Bu Mugi banyak tiap hari hampir tuh. Bayangkan Bapak Ibu. Oke, ini TikTok juga nih. Bapak Ibu banyak perusahaan network Tuh. marketing ya, TikTok semua ini. Pertama, coba bayangkan, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, di dalam handphone Bapak Ibu, oke, buat judul-judul, kumpulkan foto-foto, filenya Greenwood gitu loh. Untuk apa? Supaya kalau nanti Bapak Ibu butuh punya prospek, dia butuh, Bu, paket pelangsing apa? Bapak Ibu tinggal share. Karena Bapak Ibu punya filenya di dalam handphone itu. Gitu. Jangan apa-apa nanti, Bu, minta dong Bu, flyer produk ini, flyer produk ini. Nah, jangan. Bapak Ibu mulai sekarang, jadi gini, di handphone Bapak Ibu itu kalau foto-foto yang udah nggak penting, itu buang gitu ya. Tapi kalau foto tentang bisnis Bapak Ibu jangan buang, simpen di situ. Kumpulkan di album itu. Kalau saya ada tuh,
tentang Greenwood, tentang M-Plan, ada judulnya. Kalau tentang produk, semua ada di info produk. Jadi ketika ada orang nanya, Bu Mugi, saya pengen tahu tentang produk ini, saya ada. Bahkan videonya juga ada di situ. Ya, videonya juga ada gitu. Nah, jadi M-Plan saya juga ada. Gitu. Jadi nggak capek saya carinya. Jadi di handphonenya ya. Baik Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu itu sudah tepat ya bergabung bersama perusahaan Greenwood dan J1 System ya. Dan yang pasti teruslah Bapak Ibu jalankan 5 langkah sukses dengan benar ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa dengan mudah gitu loh, dengan mudah untuk mendapatkan kunci-kunci kesuksesan itu. Bapak Ibu dengan mudah juga menjalankan, karena banyak orang susah ngebuka pintu karena kuncinya nggak tahu. Ya, kuncinya nggak tahu. Untuk itu Bapak Ibu harus tahu kuncinya dengan 5 langkah sukses itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya kepada materi yang kedua ya, yaitu materi kita mengenai 3 prinsip dasar. Apa itu 3 prinsip dasar? Oke, kita buka sama-sama Bapak Ibu sekalian. J1 System ini siap menjadikan Greenwood menjadi top 5 MLM Indonesia dari dulu. Ya. Nah, tapi gimana sih caranya agar kita benar-benar bisa menjadi orang sukses? Dengan caranya, jangan lupa, tidak hanya 5 langkah sukses Bapak Ibu, tapi bagaimana juga kita harus melakoni yang namanya 3 prinsip dasar. Yang pertama, edifikasi. Ingat itu, edifikasi. Siapa yang kita edifikasi? Sekali lagi, Leader apa sih kita. edifikasi itu? Leader kita. Memberikan penghormatan, penghargaan kepada pihak ketiga. Upline, downline, perusahaan, support system. Ya, itu penting. Pertama apa tadi? Perusahaan kita, upline kita, downline kita, ya kan? Support system kita. Kita edifikasi. Ya, jadi kita berikan penghargaan, penghormatan pihak ketiga. Kayak gini. Misalnya nih, Bapak Ibu mengundang si A, home sharing Anda. Ada edifikasi dia. Wah, saya bangga loh berada dalam jaringan si A ini. Kepada prospek Anda tadi, beliau orang luar biasa, gini. Ketika Anda mengedifikasi upline Anda, 50% bisnis Anda udah diterima oleh orang. Gitu. Nggak mungkin kan? Wah, nggak mungkin misalnya leader Anda, atau nggak mungkin saya nih. Kayak tadi kan Pak Robert sudah edifikasi saya kan, Bu Mugi adalah gini. Nggak mungkin saya sendiri, ya saya orangnya begini, terkesan sombong sekali. Gitu. Ya, jadi umumnya orang akan positif ketika kita udah jago mengedifikasi pembicara itu. Kita sudah mengedifikasi upline kita. Upline pun mengedifikasi downline-nya. Dan kita pun mengedifikasi perusahaan kita luar biasa. Lalu mengedifikasi apa? Support system kita. Ingat Bapak Ibu, J1 itu bukan punya Bu Mugi, tapi milik kita semuanya. Itu yang harus kita tanamkan di situ ya. Jadi ingat, harus saling mengedifikasi dengan baik. Kalau misalnya ada Bapak Ibu kecewa dengan upline-nya, kecewa dengan downline-nya, bicarakan baik-baik. Bicarakan kepada siapa? Ke atasnya, tidak ke bawah. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Nah, ingat di sini apa saja yang harus kita identifikasi: upline, perusahaan, produk, marketing plan, support system, dan pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan itu rame tidaknya tergantung edifikasi Anda. Kalau Anda merasa memiliki, oke, setiap Selasa, setiap Jumat itu kantor saya. Kan kita di sini ketemu tidak harus setiap hari online, tidak harus. Tapi kalau kita sama-sama merasa teamwork, tidak membebankan kepada satu orang saja, gitu kan? Tapi Anda merasa ini pertemuan saya tim horenya, saya teamworknya, saya berkewajiban untuk membuat pertemuan ini sukses gitu. Kalau semua leader berpikiran sama seperti itu, maka akan ramai pertemuan itu, akan semangat di situ. Anda adalah tim horenya, Anda adalah teamworknya. Ketika ada presenter bilang, oke, kita membutuhkan testimoni, Anda akan melihat peluang, oh nggak ada, oke saya yang maju. Nah, disitulah teamwork itu akan terbentuk Bapak dan Ibu ya. Ingat, semua ini kalau kita berjalan dengan benar, saya percaya pintu sukses bersama-sama dengan mudah kita raih. Bapak Ibu, prinsip kedua apa? Konsultasi. Kepada siapa kita konsultasi? Tentang apa? Tentunya tentang bisnis kita, gitu loh. Bukan tentang curhat yang lain-lain, ya kan? Bukan tentang macam-macam, tapi tentang bisnis.
Gimana nih caranya, Bu? Saya punya downline kayak tadi Pak Robert juga kan konsultasi Bu Muki, orangnya begini gini gini gimana? Kira-kira apa nih yang saya lakukan? Nah, kita ngebahas masalah itu, tidak membahas masalah yang lain. Gitu ya. Karena kenapa? Kita juga punya privasi masing dan kita tidak boleh saling ganggu privasi masing-masing. Punya keluarga masing-masing, tapi kita konsultasi hanya just dalam bidang bisnis kita. Gitu ya. Jadi jangan konsultasi kepada kosan kita. Ngapain? Apalagi konsultasi kepada orang leader luar yang bukan di Greenwood. Ngapain tambah nggak nyambung, Joko Sembung nggak nyambung-nyambung, ya nggak bener itu, ya itu sama aja buang tenaga aja. Yang ada, iya ngapain lo di Greenwood, mendingan sini aja, udah dah, ya. Oke, prinsip yang ketiga apa Bapak Ibu? No crossland. Maksudnya apa di sini? Kita tuh nggak boleh ngomongin berhubungan bis kita kepada crossland kita yang bukan jalur sponsor kita, jangan. Ya, tapi sama Krosen adalah kita kerjasama membuat bentuk acara itu sukses bersama, gitu. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu semua under Bu Muki, tapi Pak Lalu sama Pak Ketut, sama Bu Gung, sama Pak Dewa, sama Pak Robert saling crossline kan. Nah, tetapi seharus kerjasama di J1 untuk membuat sebuah pertemuan yang semangat gitu. Oke, waduh, Pak Robert makasih banyak, udah banyak banget ngebantu J1 untuk MC gitu kan. Luar biasa ya komitmen beliau gitu loh ya. Nah, Bu Gung juga ya udah banyak bantu kita juga kalau ini. Jadi kalau kita gantian boleh nggak? Wah itu luar biasa Bapak. Itulah semacam bentuk rasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, Bapak Ibu percayalah, ketika nothing tulus kita melakukan sesuatu, percayalah apa yang saya bicarakan. Itu rezeki akan datang sendiri. Ya, ketika kita tulus, ya, nothing tulus lah ya. Rezeki itu bukan hanya uang, banyak hal, semangat gitu ya. Nah, terkadang kebetulan kan contoh, saya punya bis konvensional Bapak dan Ibu, ya. Ketika saya mentok di sini, ternyata kemarin saya ngebantu teman saya nih dalam ada beberapa hal lah ya. Tiba-tiba nggak nyangka tuh, Bu, apartemennya kosong nggak? Saya mau sewa dong gitu. Ujuk-ujuk datang. Itu siapa yang ngasih? Itu dari benih yang Bapak Ibu tebar tadi loh. Ya kan? Seperti kita di Greenwood ini. Semua orang punya semangat. Kerja keras semua. Tapi ada yang berasa yang enggak. Tentunya ada yang ngerestuin yang di atas. Kalau atas itu restu dengan apa yang kita lakukan, ujuk-ujuk nanti akan datang sendiri loh leader kepada Anda. Pak, Bu, gitu kan. Tapi jujur, tetap usaha, gitu ya. Nah, yang di atas juga merestui, gitu loh. Punyalah sikap nothing tulus kepada siapapun. Insya Allah, Bapak Ibu juga akan, ibarat kata gini, kasih kemudahan banyak orang, Bapak Ibu juga akan mendapatkan banyak kemudahan. Ya kan? Ketika kita bisa membantu banyak orang, percayalah, Bapak Ibu nggak akan pernah menemui kesulitan di dunia ini. Ada aja yang akan membantu Bapak dan Ibu. Nah itu tadi, terapkanlah itu ya. Jadi kita punya tim yang sama, gimana caranya kompak. Jadi jangan merasa, wah kalau saya nanti yang ini, nanti grup lain gimana. Jangan kita berpikir kayak gitu. Please jangan ya. Tapi jujur, untuk bicara bisnis, tetap kepada jalur sponsorisasi Anda. Cari jalur-jalur itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita ketika sudah paham 3 prinsip dasar ini, maka kita akan lebih mudah menjalankan bisnis Anda. Ya, saya percaya akan banyak nanti lahir para diamond-diamond yang ada di grup ini. Mudah-mudahan diamond-diamond yang akan datang sesegera mungkin itu Anda. Tapi jujur ya, impian saya tuh saat ini satu, Bapak Ibu. Saya ingin banyak grup saya goal reward, trip Thailand. Trip Thailand, sama saya ingin banyak melihat grup saya juga nanti goal di trip China. Gimana caranya ya? Nah, kalau Bapak Ibu yang serius, ayo nanti saya guide Anda semuanya. Kemana? Kita kerja apa gitu, supaya Bapak Ibu bisa goal ya. Mungkin Bapak Ibu pengen, Bu, tolong aturkan gitu kan jaringan saya yang bagusnya gimana. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak ngerti cara buka dan tidak mengerti cara baca jaringan ya. Tetap Bapak Ibu harus paham baca jaringan. Ya, supaya Bapak Ibu juga ngerti, supaya Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu juga pemilik dari bisnis ini, ya. Baik.
demikian Bapak dan Ibu sekalian ya. Oh ya, jangan lupa kita lagi ada promo ya, malah promo juga ya Pak ya. Kita lagi ada promo. Saya akan sharekan dulu ya promonya. Promo dari produk yang ini ya. Selain kita ada promo trip ke holiday holiday kita udah jelas ya. Itu ada ke Thailand, Bapak Ibu ya. Promo trip kita adalah Thailand ya. Dan nantinya ke Cina. Berarti dari sampai bulan 31 Maret ini ya, promo yang ke Thailand. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa goalkan itu ya, promo yang ke Thailand ya. Ada 20.000 PV ya minimal ya Bapak Ibu ya, 20.000 PV ya nanti ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan trip Thailand itu. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa goal supaya nanti kita rame gitu loh ya, rame yang mendapatkannya ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, promo-promo kita di Greenwood, oke saya buka dulu ya di sini ya. Oke, kita buka dulu di sini. Ya, jadi biar Bapak Ibu ingat dengan targetnya. Apa sih yang harus kita goalkan saat ini? Oke, kita akan lihat di sini. Saya tidak akan bedah semuanya M-Plan ya, karena saya yakin yang hadir pada malam hari ini juga udah sering kan kita jelaskan di BUP tentang M-Plan kita. Ya, tapi saya akan lihat dulu promo-promo kita. Bapak Ibu akan lihat promo-promo dulu, kita akan lihat ya. Terutama Bapak Ibu manfaatkan ya promo produk Just bulan ini. Ya lumayan ya promo produknya. Jadi kalau misalnya Anda bisa ngerekrut ya sponsori orang, Anda bisa mendapatkan produk-produk ya. Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, promo kita ingat ya. Ini promo holiday ke Thailand. Dari November sampai 31 Maret. 20.000 poin, 8.000 kiri, 8.000 kanan. Nah, coba ya ini Bapak Ibu mainkan. Ya, satu lagi Bapak Ibu, ini Kanada ya, tapi kalaupun memang itu agak berat, nggak usah khawatir. Goalkan dulu yang Thailand. Sama siap-siap Bapak Ibu coba targetkan ke Cina ini karena nanti 70 negara seperti kayak kemarin tuh kita akan ada dan Bapak Ibu bisa ke pabrik gitu loh. Bagi Bapak Ibu yang belum berangkat ke pabrik atau kalaupun udah pernah ke pabrik ya, Bapak Ibu akan lihat kondisi pabrik Greenwood saat ini gitu ya. Nah, di mana Bapak Ibu dari 1 April sampai 31 Agustus TGS-nya 35.000 PV dengan keseimbangan 15.000. Gimana caranya? Bapak Ibu bentuklah grupnya, rekrut orang sebanyak-banyak mungkin, ajak mereka aktif. Jadi Bapak Ibu nggak gerak sendiri. Kalau Bapak Ibu gerak sendiri mungkin agak susah. Tapi kalau Bapak Ibu punya grup yang bergerak semua, TGS ini nggak sulit Bapak Ibu dapatkan. Gitu loh. Ya tidak hanya di satu kota, mungkin di mana lagi gitu kan. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Ya. Oke, promo reward ini ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ingat, dari Januari sampai 31 Januari ada promo produk, ya kan? Baik itu baru maupun yang lama, ya. Setiap mensponsori 1 silver itu dapat 1 Garcinia. Kalau mensponsori 1 gold, Bapak Ibu mendapatkan 2 Garcinia plus 1 Arthropo, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mensponsori 1 platinum, oke, maka Bapak Ibu mendapatkan 5 Garcinia plus 2 Arthropo. Promo stokis, apabila ada member yang menjadi stokis baru di bulan berjalan mendapatkan 10 Garcinia, 10 Arthropo, dan 2 blueberry konsentrat. Berapa sih Bu? Stokis itu 3.000 PV, lebih kurang 45 juta kalau dirupiahkan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu menjadi sub stokis 30 juta, biar stokis saya yang ngasih. Kantor nggak ngasih, saya yang ngasih. Ya, kalau Bapak Ibu menjadi substokis kami 30 juta, kita juga bisa kasih ke Bapak Ibu ya kan, itu 10 Garcinia. Ya, tapi tidak dapat yang blueberry konsentratnya. Ya, nah ini kalau itu promo dari stokis saya, tapi kalau ini promo stokis pusat. Ya. Nah, kemudian promo upgrade Bapak Ibu juga ada. Ketika downline Bapak Ibu upgrade minimal 50 PV, Bapak Ibu dapat 1 Garcinia. Ya, setiap pembelanjaan promo upgrade ya. Nah, kalau promo upgrade ini yang dapat siapa?
dirinya sendiri. Kalau kita sponsor tadi kan kita mensponsori orang, tapi kalau misalnya nih tadi Bu Gung upgrade putrinya, ya kan? Putri Bu Gung di upgrade, berarti yang dapat putrinya Bu Gung gitu loh. Kalau 100 PV berarti dapat berkelipatan, dapat 2 GWS. Ya. Misalnya nih dia upgrade sebesar 200 PV, maka mendapatkan 4 Garcinia. Jadi berlaku kelipatan 50 PV, 50 PV. Ya, hadiah dapat diambil di stokis dan hadiah akan diberikan kepada stokis setelah 1 bulan. Jadi gini Bapak Ibu, kayak tadi Bu Gung nanya, Bu ini baru 100 berapa? Berarti cuma dapat 2, betul. Tapi kalau dalam bulan Januari ini, Ibu Gung upgrade lagi anaknya, mungkin nambah misalnya, kalau tadi 117, nambah lagi nanti 3, misalnya nih tinggal 38 misalnya atau 39, Bu Gung dapat 1 lagi gitu. Dihitung kan ini kan dihitung omset sebulan. Kurang lagi 23 BP. Ya, Ibu misalnya 23 PV belanja lagi, ya kan? Kalau tadi cuma dapat 2, berarti kalau tambah lagi 23 PV, berarti kan 150 dapat 3 gitu loh. Ya, bisa Ya nanti. kan? Kan Kejar masih, ya. kan masih Nah, 1 bulan katanya. itu kalau upgrade ya kan. Nah, jadi kalau sponsor, kalau kita mensponsori yang dapat kita. Tapi kalau upgrade yang dapat dirinya sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini manfaatkan promo ini dalam 1 bulan ya. Nah, memang produk ini akan didapat nanti di bulan Februari karena dihitung per bulan nih berapa omsetnya gitu ya. Oke, promo ini berlaku ingat selama persediaan masih ada. Jika hadiah promosi selama ini udah habis, maka promosi produk itu akan berakhir lebih awal. Jadi cepet-cepetan aja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan promo produk ini. Ya, demikian ya promo kita hari ini ya. Mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan akan banyak grup saya mendapatkan promo produk ya. Demikian saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Ya, Bapak Robert, silakan Pak Robert. Saya kembalikan ke Pak Robert. Ya, terima kasih Bu atas ilmu-ilmunya. Nah, sekarang kita mau